Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kajian suluk online yang semoga Allah rahmati. Mari kita lanjutkan penelaahan kita terhadap Al-Quran, kitab suci mulia yang menjadi syafaat kita terbesar. Semoga upaya kita satu ayat membuka, kemudian Allah ganjar dengan sebuah pemahaman yang dalam, sehingga betul-betul kita dibentuk kehidupan kita, diri kita dengan Al-Quran. Temanya masih nyambung dari minggu lalu, yaitu tentang, karena kita ingin ketika kita sholat, kemudian memohon ihdinas syiratal mustaqim gitu ya, ketika membaca satu kalimat itu ingin mengelaborasi Allah Ta'ala berfirman tentang apa gitu. Jadi sehingga pemahaman kita lebih dalam. Dari pertemuan yang kemarin-kemarin kita sudah sedikit membuka banyak Al-Quran bahwa yang dinamakan dengan huda atau petunjuk itu dikaitkan dengan surat At-Taghabun, turunnya ke hati. Dan ketika kita minta petunjuk, itu kalau kondisi hatinya sedang tertutup, sedang gelap, maka hukum di dalam surat 64 ayat 11, petunjuk itu turun diawali dengan turunnya musibah. Nah, musibah ini seringkali kalau kita dengar kata musibah, kita artikan sesuatu yang mengerikan, yang menyakitkan, kehilangan sesuatu, dan lain sebagainya. Padahal musibah juga bisa berbentuk sebagai sesuatu yang misalkan dapat rezeki besar, tiba-tiba itu bisa jadi musibah. Kalau kita tidak mensyukurinya gitu. Tapi apapun itu musibah yang datang, jika kita ikhlas mencari Allah Ta'ala, kita sabar dan syukur, maka itu berfungsi secara efektif untuk membersihkan cermin qalb. Dan hanya dengan itu petunjuk akan terbuka. Petunjuk akan terbaca. Ya, karena membaca petunjuk langit itu seperti karena kita nggak bisa, mata kita terlalu lemah untuk bisa melihat langsung ke langit, mataharinya terlalu terik. Yang kita bisa adalah melihat pantulan langit di bayangan permukaan air di danau. Seperti itu kira-kira. Banyak para sufi mengumpamakannya seperti itu. Bahwa Sodr itu seperti kolam ya. Ada ada air di sana, danau yang kalau airnya tenang, maka bayangan langit, apapun benda-benda langit, apakah itu bintang sekalipun di malam hari, bisa tampak di permukaan air itu. Nah, kita punya keunggulan dan potensi yang sangat tinggi, yaitu untuk merefleksikan alam-alam lain, yaitu alam malakut, alam jabarut. Kalau hati lagi tenang, kadang muncul itu bayangan-bayangan itu. Kadang di dalam mimpi gitu ya, ada petunjuk-petunjuk tentang diri, tentang kehidupan. Tapi kalau hatinya beriak, gemetar gitu, oleh amarah, biasanya oleh fenomena kehidupan, dinamika kehidupan sehari-hari, dibikin kesel sama orang, dibikin sebel sama pasangan gitu ya, dibikin gelisah oleh berita kehidupan dan lain sebagainya, itu membuat rasa cermin itu menjadi bergetar. Nah, jika petunjuk itu tidak terbaca, maka sulit kita menemukan Shiratal Mustaqim, yang memang kata ulama zaman dulu juga seperti menitinya itu meniti rambut dibelah 7, saking susahnya untuk menemukan jalan itu jika tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Nah, kita beranjak hari ini, kita lihat sama-sama di sini screen-nya tentang surat ketiga nih, surat ketiga ayat 101, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Masih tentang Shiratal Mustaqim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nih ya.
Saya bacakan artinya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada Shiratal Mustaqim. Ini Shiratim Mustaqim. Kembali lagi. Nah, sekarang kita ingin meninjau Allah bicara apa tentang Shiratal Mustaqim dari ayat ini, Ali Imran 101. Jadi dari ayat ini dilihat Allah itu akan memberi petunjuk. Sungguh dia diberi petunjuk katanya kepada jalan yang lurus. Tapi syaratnya kita mundur nih. Harus berpegang teguh. Ya tasim billah. Ini kalau ada kata-kata billah dalam Al-Quran itu biasanya sudah tingkat tinggi. Kayak gini, iman. Ada iman awami, iman mutakalim. Kalau udah disebut dalam Al-Quran, iman billah dengan Allah, karena ada kata dia, Allah bersama dia, disandingkan dengan Allah, itu sudah merupakan tingkatan yang tinggi. Jadi kalau disebut ya tasim billah, itu sudah berpegang teguh yang tingkat level tinggi. Biasanya Al-Quran selalu kasih standar yang bar yang tinggi gitu supaya kita bisa aim for the star gitu. Jadi kalau mau diberi petunjuk kepada Shiratal Mustaqim harus berpegang teguh kepada Allah. Nah, yang menarik kata-kata sebelumnya adalah konsekuensi dari tidak berpegang teguh kepada Allah, orang tuh bisa sampai kafir. Kan ditanyakan kok bisa sampai kafir? Padahal ayat-ayatnya dan Rasulnya berada di tengah-tengah kamu. Ini bicara ayat-ayatnya tentu saja Al-Quran, ya, yang kemudian Rasul Muhammad SAW secara jasad tidak ada, tapi sunnahnya masih ada. Jadi Al-Quran dan sunnah ada, tapi tidak berpegang teguh kepada itu. Jadi ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Nah, masalahnya pembacaan ayat-ayat ini tidak mudah. Jadi kalau bicara tentang orang kafir, ini ada penjelasan di ayat 151. Coba dibuka lagi. Kan ini pertanyaannya bagaimana kamu sampai bicara menjadi kafir? Ini bukan bicara tentang orang yang agamanya lain saja. Sekali lagi, kalau jalan suluk, ketika Al-Quran, ya Allah Ta'ala berfirman tentang kezaliman, kefakiran, kekafiran, kefasikan, kemusyrikan. Kita betul-betul harus menelisik di dalam diri apakah semua komponen itu ada dalam diri kita. Bahaya gitu. Kalau kita nggak sadar dan merasa diri sudah, oh saya nggak kafir, siapa bilang? By this definition, kita lihat ya, definitionnya. 151, surat Ali Imran, masih surat yang sama, ayat 151. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini dimasukkannya langsung ke dalam hati, ngeri banget nih. Nauzubillahimindzalik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam qalb orang-orang kafir. Padahal kita tahu skema struktur insan tuh dari mulai pembentukan solder sampai terjadi qalb aja susahnya minta ampun. Karena solder tuh harus kosong, lapang, tidak boleh ada dedak-dedak, apalagi kerikil-kerikil batu-batu dendam yang membara, dengki yang belum hilang, ya, kesombongan, kerapuhan, kekurang bisa memaafkan, itu kerikil-kerikil yang mengisi ruang solder sampai penuh. Makanya hatinya tidak jembar, tidak lapang. Sulit untuk memaafkan, sulit untuk move on, sulit untuk tidak khawatir. Gampang nangis, cengeng gitu ya, terhadap dipertakutinya gampang oleh setan. Jadi dipertakuti dari, gimana nggak bisa makan nih anak-anak, masa depan anak-anak seperti apa, masa depan dirimu seperti apa, seolah-olah Tuhan Allah tidak berkuasa dibandingkan semua gejolak dan dinamika dunia. Maka akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir. Kenapa? Nah ini poin penting. Sebelum menjadi kesana, sebelum menjadi kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi
poinnya sebelum dia menjadi gelap, kafir, itu kafaroh itu kan tertutup. Jadi ada fase di mana dia mulai mempersekutukan Allah. Nah ini serem. Jadi dia menyembah Allah, ya dia sholat ya, tapi juga menyembah uang. Ya, dia mencintai Allah ya, mencintai Allah. Kadang nangis-nangis kalau tapi juga mencintai dunia. Itu musyrik, mempersekutukan. Jadi campur di sana hatinya. Dan kalau kita lihat hadis yang direwatkan Muaz bin Jabal itu ya, yang tentang 7 malaikat langit, penjaga 7 langit, kan itu serem sekali. Kita dibuat, seorang Muaz pun dibuat menangis ya, Rasulullah, engkau kan Rasul, nabinya, sedangkan aku Muaz gimana bisa selamat. Itu tentang amalan-amalan orang yang wah banyak tapi punya ujub, hangus. Bercampur ria, hangus. Bercampur cinta dunia, hangus. Bercampur senang, dipuji orang, hangus. Pernah ada satu amalan nembus sampai 7 langit, sampai ke hadapan Allah Ta'ala. Terus kata Allah Ta'ala, lemparkan semua amalan itu ke muka dia. Karena sesungguhnya dia melakukan itu bukan untukku. Artinya itu luput dari pemantauan para penjaga malaikat langit sekalipun. Padahal mereka dikasih kemampuan untuk mengendus sesuatu yang bercampur dengan ujub, ria, dan lain sebagainya. Toh ada yang nembus gitu, ada yang lewat. Berarti di hadapan mereka para malaikat itu amalan bagus. Tapi Allah tahu yang paling tersembunyi. Nah, itu yang mungkin kita pun tidak sadar gitu, di dalam hati itu ada kemusyrikan. Kita pikir, wow, saum kita pol sebulan penuh, udah syawalan. Kita nggak tahu ada musyrik sedikit, padahal kita masalahnya kita berhadapan dengan Allah yang maha pencemburu. Kalau peribahasa aja mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Kalau Rumi mengatakan kalau ada bentangan kain putih, terus ada satu titik hitam, satu titik nggak besar, satu titik. Kalau kita lihat itu pandangan kita langsung ke titik itu. Itu Allah seperti itu. Jadi kalau lihat, kok ada, enggak. Nah, jadi ketika seseorang, ya ini ikhlas itu makanya rahasia antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Kan pernah Rasulullah ditanya, apa itu ikhlas? Oh, nggak bisa jawab. Karena ini bicara tentang sesuatu yang sangat dalam, nggak berani jawab. Rasulullah tanya ke Jibril, malaikat tertinggi. Nggak bisa jawab juga. Jibril tanya sama Allah Ta'ala. Dan kata Allah, ikhlas itu rahasia antara aku dengan hambaku yang aku cintai. Coba gitu, bayangkan. Jadi ada hubungan antara keikhlasan yang terbangun dari seorang hamba dengan kecintaan dia. Karena kecintaannya buat dia Allah aja. Yang lain nomor sekian. Nomor 1 Allah. Pasangan, anak, masa depan, rumah tangga, nomor sekian. Kan di dalam Al-Quran tidak akan, sehingga engkau mencintai Allah dan Rasulnya dibanding semuanya. Itulah. Tapi indahnya ketika kita mencintai Allah, yang lain terliputi. Kebalikan yang kalau kita cinta dunia, Allah lewat gitu. Tapi kalau kita cinta Allah, yang lain akan terliputi. Nah, jadi poinnya adalah musyrik di sini, mengerikan. Ya. Di ayat 151 ini ada kata yang menarik dimasukkan ya, coba lihat 151. Fi qulubihim alladzina kafaru ru'ba. Jadi rasa takut di dalam ayat ini, biasanya takut itu ada khauf ya, rahsya, khasya gitu. Tapi ini ru'ba. Saya cari ini ru'ba itu cuma disebut 5 kali dalam Al-Quran. Semuanya ya 4 hal berhubungan dengan orang kafir. Satu lagi berhubungan dengan kisah Al-Kahfi. Jadi orang takut melihat. Jadi 5-5-nya menyebutkan tentang sesuatu yang nuansanya tidak baik. Gitu. Jadi ini jenis ketakutan yang dimasukkan ke dalam hati yang tidak baik gitu. Bukan takut khauf. Jadi ini luar biasanya Al-Qur'an yang mengkode. Kalau kita cuma baca terjemahannya takut iya. Padahal Al-Ghazali juga ada tuh buku, ada kitab, ada bab di Ihya Ulumuddin tentang khauf dan roja, bahwa takut dalam konteks tertentu itu adalah baik.
ya kan? Tapi takut yang mana gitu. Nah, jadi ada jenis takut yang tidak bagus, namanya ar-ru'ba. Ar-ru'ba. Cuma disebut 5 kali, Masya Allah. Itu dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam kolomnya. Kenapa? Karena asyraku. Jadi musyrik. Musyriknya disebut di sini asyraku billah lagi. Sama-sama pakai billah. Mengerikan. Nah, di ayat 151, karena musyrik itu, tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Jadi berkaitan kekafiran, itu berkaitan di awal dari kemusyrikan, dikatakan sebagai orang zalim. Semuanya elemen kegelapan. Makanya dimasukkan ke neraka. Kan neraka itu hitam warnanya. Karena panas yang paling hitam itu warna panas yang paling tinggi itu warnanya hitam. Ada hadisnya, Rasulullah bersabda bahwa neraka dibakar selama ribuan tahun hingga berwarna merah. Jadi ribuan tahun warnanya merah. Dibakar lagi selama ribuan tahun hingga berwarna putih. Ini di bumi sampai putih ini susah gitu untuk menghasilkan nyala api yang warnanya putih. The best we can do namanya blue ya. Kalau api warna biru itu udah yang paling panas spektrum warnanya. Kalau bisa sampai putih, wah itu hebat. Dan belum lagi kemudian para saintis baru ngeh bahwa ada yang spektrum warna lebih panas, itu hitam. Dan itu ketahuannya ketika melihat galaksi lain, ada matahari, mereka nggak ngeh awalnya itu matahari ya. Bintang itu kan matahari dia. Dan itu panas, hitam warnanya. Sejalan dengan hadis Rasulullah, jadi awalnya warna merah, ribuan tahun dipanasin lagi warnanya menjadi putih, kemudian dibakar lagi ribuan tahun hingga berwarna hitam yang pekat. Jadi hadis ini merubah imajinasi saya yang tadinya karena dulu SD pernah lihat buku tentang neraka gitu ya, mungkin api menyambar merah gitu. Tapi itu merah itu api yang paling dingin sebenarnya. Api yang paling panas tuh warnanya hitam. Jadi begitu masuk gelap, hancur semua. Alhamdulillah. Jadi elemen kegelapan, zolim, hitam ya itu neraka gitu. Samalah kita kalau kita kegelapan, bingung tentang kehidupan, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, gelap hati kita, itu neraka dalam kehidupan. Jadi titiknya adalah sekali lagi tentang musyrik. Jadi ini kaitan tentang Shiratul Mustaqim. Kenapa kok kita minta Shiratul Mustaqim tiap hari gitu ya, sholatnya malah banyak, tapi kok seperti tidak ditunjuki? Bisa jadi coba telaah elemen kemusyrikan di dalam diri kita. Kita menyembah Allah, tapi juga menyembah, ya itu dia, mempersekutukan dia. Ya. Jadi ketika kita hati ya bisa tanya kepada diri sendiri. Ketika kita mengakui ada kekuatan lain selain dia yang berkuasa atas hidup kita, itu kita sudah musyrik. Kalau orang kan suka bilang, oh musyrik tuh kalau pakai cincin, apa kan sama pada esensinya. Dia pikir cincin itu mendatangkan sesuatu power. Kalaupun iya, memang Allah izinkan, tapi karena tauhidnya salah, bergesernya ya, nyendernya itu sama cincin, nyendernya itu sama pasangan, tawakalnya itu sama gaji bulanan ya kan, tawakalnya sama fix kontrak, proyek yang itu, semua mengandalkan itu, kita harus telaah itu, mengandalkan hati di mana. Ya, kalau kata Kang Zam, mursyid saya, sekalipun kamu punya uang 1 miliar, orang yang tawakalnya betul sama Allah tuh, dia takut saya nggak bisa makan malam ini. Coba bayangin. Saking humble-nya seperti dia, saking dia tahu, dia maha kuasa. Kalau kita, ya Allah 1 miliar mungkin terlalu sedikit, 1 triliun gitu ya, kalau zaman sekarang. 1 triliun, terus kita bilang, oh tenang, anak saya sudah terjamin. Nah itu tuh, hati-hati, kemusyrikan. Terjamin, tenangnya itu karena punya uang di bank. Bukan karena Allah yang memegang anak itu. Padahal yang namanya kehidupan itu tidak semata-mata uang. Kita tahu anak tuh butuh kasih sayang, butuh environment yang tepat, butuh teman yang benar, guru, itu semua
di luar, nggak bisa dibeli. Ya, itu kita our pitfalls seringkali karena kita salah menyandarkan diri. Kita terjebak oleh fenomena dunia dan menganggap itu Tuhan-Tuhan yang bisa memberikan sebuah Tuhan dalam tanda kutip ya, bisa menjamin kehidupan kita. Nah, by that definition itu sifat Bani Israel banget gitu. Bani Israel itu dalam Al-Quran, kaumnya Musa alaihissalam yang menyembah sapi emas. Sapi emas, anak sapi emas yang bisa bergerak patungnya karena dikasih campuran pasir oleh Samiri ya, Dajjal. Dia melihat, oh Jibril naik kuda, Jibril kan ruhul amin, ruhul dari Jabarut bisa menghidupkan kuda yang dinaiki Jibril, nginjek pasirnya diambil aja itu bisa menghidupkan gitu. Sedemikian dahsyat sebenarnya. Dan itu ya, kita setiap manusia punya kapasitas untuk menampung 3 alam di dalam diri kita. Kita punya raga dari alam mulk, kita punya jiwa dari alam malakut. Nah, yang dimaksud di surat An-Nur 35 yang dinamakan dengan misbah, cahaya yang harus timbul itu dari alam Jabarut. Nah, ini yang membuat kita harus punya target di dunia ini yang disebut dengan misi hidup. Sampai harus nyala api di dalam diri. Nah, kembali tentang kemusyrikan. Ayatnya banyak dalam Al-Quran, tapi memang contohnya ya, ini Allah betul-betul keras tentang kemusyrikan. Contoh di surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, itu perintahnya begitu. Sembahlah Allah. Wa'budu. Ibnu Abbas berkata tentang ibadah ini, karena di ayat Az-Zuriyat ya, tentang tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ibadah ini adalah untuk mengenalnya. Jadi ketika Allah berkata di sini sembahlah Allah, kenali Dia. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan mengenal tali yang Dia bentangkan ke dalam diri kita masing-masing. Karena itu satu-satunya jalan, tangga untuk mengenal Allah adalah melalui diri dan kehidupan kita masing-masing. Makanya Rasulullah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kunci mengenal Allah kembali kepada pengenalan diri sendiri. Penerimaan semua takdir hidup, penerimaan semua kondisi kita hari ini, membaca diri mulai dari kita kecil sampai sekarang. Jangan sampai ada satu episode pun dalam kehidupan kita yang kita anggap itu gagal dan kita ingin hapus. Atau kita belum menerima betul itu terjadi. Sampai misalkan terlontar, seandainya saya bisa mengulangi lagi, saya tidak mau melakukan itu. Misalkan seperti itu. Berarti belum paham. Kenapa Allah izinkan seseorang itu berbuat salah misalkan. Mungkin sempat masuk ke dalam lembah hitam, mungkin terpeleset di mana gitu ya. Mungkin menyakiti orang seperti apa, mungkin khilaf seperti apa. Apapun itu, takdir yang Allah sudah izinkan terjadi, percayalah itu tauhidnya adalah itu yang terbaik buat diri kita. Sama seperti ketika kita berada di titik ini, saat ini, dengan apapun yang ada di dalam diri kita dan sekitarnya, kata Ibnu Arabi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tapi adalah hawa nafsu kita, syahwat kita yang senantiasa, coba kalau saya punya ini, mungkin saya begini. Oh, coba begini. Itu seperti itu. Jadi orang, ya seperti kita pernah bahas ya, setan akan menggoda dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Sedemikian rupa supaya mereka tidak bersyukur gitu katanya. Syukur itu tidak mudah. Karena kita harus betul-betul teguh di dalam koordinatnya masing-masing dan berkata, iya ini, this is my life, I accept this, and this is the best for me. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Adanya pasangan yang itu, tidak ada pasangan yang lebih baik dari ini. Sebagaimanapun sulitnya. Terlepas kalau Allah kemudian mengizinkan yang lain, itu pergantian zaman
ya kita mengalir saja, tapi dari aliran itu, detik demi detiknya, kita mengagungkan Allah dengan apa-apa yang Dia hadirkan ke kita itu saja. Jadi sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan apapun. Dan ini diulang di banyak ayat. Nah, terakhir tentang mempersekutukan Allah sebelum kita lanjut ke sesi diskusi. Yang mengerikan dari sebuah kemusyrikan adalah ketika dia merusak amal-amal yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 7666, Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku tidak butuh adanya tandingan-tandingan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan dia. Ditinggalkan. Di riwayat lain, amal itu hangus. Amal itu hangus. Dan itu, by the way, itu strateginya iblis itu. Dan setan dan semua. Jadi iblis itu kan bilang sama Nabi-Nabi, aku tidak bikin manusia mencegah dia beramal. Tidak, silakan dia beramal sebanyak-banyaknya. Yang aku buat, makarnya adalah amalnya jadi rusak. Jadi sia-sia. Alhamdulillah. Jadi dia berpikir dia sudah berbuat kebaikan gitu dalam Al-Quran. Wah, aku sudah berbuat ini, berkarya ini, itu. Tapi dia rusak di dalamnya dengan diselipkan ujub. Wah, kamu keren. You're the best. Nobody can do better than you. Dan Allah hilang di situ. Kehambaannya menjadi rapuh di sana. Padahal yang membuat seseorang menjadi kokoh dalam hidupnya ketika dia betul-betul mengabdi sebagai hamba. Ya Allah, cukup Engkau sebagai Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Sungguh Engkau sesuai dengan apa yang aku kira, maka jadikanlah aku sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Seperti itu. Itu Ali bin Abi Thalib doanya seperti itu. Nah, jadi mari kita renungkan dari ayat ini. Karena ini kita nih menyandarkan hati diri kita kemana? Apakah betul kepada Allah? Boleh diuji. Dan kadang Allah menguji itu. Makanya ayat ujian tuh selalu ada. Karena yang menguji, Allah tahu isi hati seseorang. Yang perlu tahu seseorang diuji sebenarnya kita. Karena Allah tahu isi kita. Ya Allah nggak perlu mengujinya. Yang perlu ujian tuh kita sebenarnya. Untuk menunjukkan posisi kita di mana. Karena kalau nggak diuji, nggak kelihatan. Kita ngerasanya udah sabar. Begitu ketemu orang nyebelin banget. Dan kita responnya kemudian, oh iya, belum sesabar itu, gitu. Karena Allah sudah tahu isi hati kita. Nah, Allah ingin membantu si hamba melihat, itu diuji, dikeluarkan dengan ujian. Kamu belum sesabar itu. Kamu belum sesyukur itu. Kamu belum setawakal itu. Kamu belum seikhlas itu. Kelihatan kemudian. Dan itu adalah berkah, sebuah rahmat, pertolongan Allah Ta'ala ketika seseorang ditunjukkan kepada kekurangan-kekurangan dirinya. Nah, menyadari hal itu kita jadi, apapun itu kebaikan, betul-betul. Apapun itu kebaikan yang datang ke dalam kehidupan kita. Jadi kita selalu bersuka cita, oh iya ya, aduh ya Allah malu nih, nggak apa-apa, kita istighfar lagi, ya. Zikirnya mungkin kurang banyak, istighfarnya mungkin kurang dalam kita minta karena kita nggak paham apa yang kita istighfari gitu. Jadi gitu ya, mari kita renungkan bersama-sama di setiap istighfar kita, astagfirullah. Bahkan istighfar gitu, minta ampun, ada doa dalam Al-Quran nih, mohon ampunan atas keterlebihan dalam amarku. Jadi orang sudah menemukan amar visi hidupnya. Masih minta maaf, coba bayangkan. Kalau agak terlebih, mungkin keterlebihannya tidak dalam bentuk fisik, tapi hati berlebih. Itu, wow, makin lama udah makin ini saringannya makin makin ketat. Makanya Rasulullah bilang ada engkau akan ditanya ihwal, engkau menggerakkan
Jadi iseng gerakin telunjuk gitu ya, atau megang-megang kain orang gitu, atau tanah itu ngapain gitu. Nggak ada, kalau ya itu setiap hal akan ditanyakan, termasuk isi hati kita. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Silahkan, belum ada yang angkat tangan nih atau kasih chat. Ini ada, saya random aja nih ya. Ada Bapak satu nih, Mas J. Halo, Assalamualaikum. Boleh di-unmute. Silakan. Ya, bisa Mas. Di-unmute saja. Saya nggak bisa unmute dari sini nih. Settingnya beda. Ya, oke. Sudah bisa tuh. Oke. Ya, oke. Ya. Bisa dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau cerita apa. Tapi apa yang diungkapkan Mbak Tessa benar banget. Maksudnya soal sabar, soal ikhlas, terus kemudian lebih halus lagi bahwa ternyata Allah Ta'ala itu tahu tentang apa yang ada di isi hati kita gitu ya. Jadi saya jadi pengen nanya Mbak, sebenarnya setan dan malaikat itu apakah tahu apa yang terlintas di hati kita nggak Mbak Tessa? Sejauh pemahaman saya mereka tergantung ya. Tergantung karena ada malaikat tuh banyak. Ada malaikat penjaga langit. Kalau malaikat penjaga langit yang dalam hadis Mu'az bin Jabal, itu mereka diberi kemampuan mengendus sifat-sifat tertentu yang ada di hati. Ada sifat ujub, ada ria, itu ada yang bisa begitu. Tapi kalau malaikat, misalkan ada banyak malaikat penjaga bumi, mungkin mereka tidak bisa. Atau malaikat kiri kanan kita nih ya, hafazoh, kiri kanan depan belakang, yang mereka lihat itu yang kita lakukan. Gitu, dia ngambil ini, hari ini dia ngapain, itu dicatat semua. Itu kan, tiap pagi sore gantian shift itu dicatat. Nah, sejauh yang saya pahami, mereka hanya melihat fenomena, kalau kita merubah raut wajah, dia kesel, atau dia cuma bisa lihat apa yang tampak. Tapi ada malaikat tertentu, dia bisa mengendus apa yang ada di dalam hati, gitu. Jadi tergantung, malaikatnya macam-macam. Gitu, Mas. Oke. Gitu. Terus jadi pengen nanya juga mengenai mimpi. Mimpi kan hanya bisa diartikan, dijelaskan secara hak oleh guru yang hak, misalnya mursyid, gitu ya. Dan setan pun bisa masuk ke mimpi seseorang, begitu ya, Mbak Tessa ya? Betul. Iya, ya seperti itu sih Mbak untuk saat ini. Jadi hanya ngomong apa yang terlintas di pikiran saya. Iya. Tidak ada suatu hal yang khusus sih. Iya. Jadi mimpi apa tuh Mas Jay? Jangan cerita nih. Nanti saja sama konsultan aja lah, jangan sama saya. Saya bukan konsultan mimpi. Iya. Di Kadisiem juga ada konsultan kan, jadi kalau bukan konsultan memang nggak berani. Cuma saya posisinya kan masih calon salik, jadi ada keraguan untuk nanya ke mursyid gitu ya, kayak adab kan mendahului ilmu gitu ya, jadi saya pikir saya saatnya untuk nanya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang pertama kalau mimpi itu demikian kuat image-nya atau udah mengganggu, bisa dicatat terus. Itu bagian dari mensyukuri, kan semua adalah message sebenarnya. Jadi kita catat ya, and then kita lihat kadang sekian bulan ke depan apakah itu konsisten, kadang berubah formnya dan lain sebagainya, kita bisa lihat polanya gitu. Jadi kalau saya mimpi, saya catat semua tuh di agenda apapun, apa. Itu kadang kalau macam-macam. Dia bisa berupa kabar betul dari langit gitu ya. Ru'yah sodik kalau dia. Jadi mimpi yang benar. Atau dia mimpi berupa peleburan keinginan-keinginan keluar. Kalau di psikolog ini Carl Gustav Jung. Jadi dulu saya bertanya gini, kenapa sih kita
kok mesti tidur ya? Buat saya tidur tuh nggak produktif gitu ya. Udah saya pengennya kalau bisa tidur kan, kalau kayak Nabi Isa gitu tidur cuma 2 jam. Wah, itu asik banget. So, kadang saya suka 24 jam sehari itu kurang gitu ya. Ingin ngerjain ini itu, tapi butuh tidur. Nah, pertanyaan saya, tidur buat apa? Ternyata saya makin paham bahwa kita saat tidur itu kita lagi di reset ulang sama Allah. Kalau Jung bilang kalau orang nggak tidur, jadi semua harus dikompresi gitu. Kita punya banyak keinginan, banyak kepergulatan di dalam pikiran. Itu kalau nggak diendapkan, dikompresi bisa gila orang. Bisa gila. Okay. Gitu. Jadi tidur tuh actually is a therapy gitu in a way. Apalagi kalau tidurnya diawali dengan wudu dulu itu. Jadi barangkali proses pembersihannya lebih efektif gitu, Mas. Oke. Gitu. Saya pernah dengar hadis kalau tidak salah ya, bahwa mimpi ketika tidur setelah subuh itu sebenarnya itu merupakan godaan setan. Itu adalah setan gitu. Mimpi itu adalah perwujudan dari setan atau bisikan setan. Apakah benar, Mbak Desa? Oh, nggak tahu tuh. Saya belum baca hadis. Ya. Belum. Nanti boleh di-share sama saya, Japri, mungkin kita lihat. Oke, saya juga agak lupa menarik sih juga. Soalnya kan menjelang subuh itu kan sepertiga malam terakhir justru saat dimana Allah turun kalau dalam hadis ya. Nggak, maksudnya setelah sholat subuh kita tidur gitu ya. Oh, tidur setelah lagi, ya. Nah, dan kemudian katanya mimpi itu adalah bisikan setan gitu kan. Oh, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Saya juga lupa sih hadis atau apa itu ya. Iya. Ya, ini saya ngomongin soal mimpi. Saya ngomong soal mimpi karena saya kan lagi sholat istikharah, menjalankan sholat istikharah gitu ya. Minta petunjuk dan penjelasannya yang secara umum adalah petunjuknya itu berupa kemantapan hati atau lewat mimpi gitu kan. Iya. Gitu sih. Oh, iya. Ya, pasti dia akan, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang dan itu petunjuknya benar, pertama dia akan konsisten, terus. Kayak dulu Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim kan disuruh menyembelih anak itu nggak cuma satu mimpi itu. Pertama mimpi turun, terus Nabi Ibrahim kemudian menginterpretasikan, masa nyembelih anak, mungkin aku nyembelih deh untanya gitu ya, dan ratusan atau ribuan, pokoknya banyak, berarti kaya ya, banyak. Sekali, terus mimpi lagi, kedua, terus kesekian kalinya, terus ada orang tua yang bilang, kamu harus benar-benar harus nyembelih anak, gitu. Jadi biasanya mimpi yang benar itu akan konsisten, datang terus gitu. Jadi memang waktu akan menyingkapkan apa yang memang harusnya kita lalui gitu, kebenaran itu. Dan itu tidak berbatas waktu ya, Mbak? Enggak berbatas waktu. Berapa lamanya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau untuk menguji apakah itu suatu kebenaran atau tidak, ujilah dengan waktu. Maka mesti sabar. Lihat aja dulu. Gitu. Sama di ilmu psikolog juga dulu teman saya yang psikolog bilang gini, kalau kamu pengen sesuatu benda gitu ya, jangan putuskan keinginan itu ada terus jangan hari itu juga beli. Bahaya. Karena secara psikologi belum tentu itu yang kamu betul inginkan katanya. Ini psikologi ya, kita nggak bicara agama ya, karena dia psikolog. Dari sisi psikologi itu impulsif itu suatu penyakit sebenarnya. Yang karena butuh dan ingin ya, Mbak. Betul. Itu hal yang berbeda. Ya, karena dia kekurang mahir dalam mengendalikan dirinya gitu. Jadi kalau punya keinginan, katanya coba endapkan, kalau tidak salah sebulan. Saya lupa, tapi itu lama gitu. Kalau itu konsisten, sekian lama kemudian bisa jadi, itu pun masih bisa jadi. Bisa jadi itu sebuah hal yang datang dari jiwamu ya, yang paling dalam gitu.
Jadi intinya sama, misalnya mimpi ya, apakah ini benar jawaban mimpi ini atau hawa nafsu saya yang terlontar lewat mimpi yang saya anggap sebagai jawaban gitu kan, karena saking inginnya, misalkan saking inginnya keluarnya itu lagi gitu. Nah, ujilah dengan tunggu aja gitu. Nah, tapi selama menunggu itu kita tazkiyatun nafsnya mesti benar, istighfar, supaya itu dipupus tuh hal-hal yang tidak baik atau tidak hak akan meluruh seiring dengan waktu selama kita istighfarnya benar. Gitu biasanya, Mas. Oke. Itu coba nanti. Jadi kalau minta ini udah berdoa ya, minta kemudian jawabannya dalam bentuk mimpi. Jangan sekali langsung kita interpretasikan and you jump up into conclusion, itu bahaya. Itu tergesa-gesa. Tunggu, istighfar lagi, seminggu, 2 minggu, tunggu lagi. Nanti, nah kemantapan hati itu kita akan bisa merasakannya kok. Kita akan tahu hati ini kita terburu-buru, karena kalau terburu-buru hasilnya biasanya tidak bagus gitu. Tidak bagus karena belum siap wadah hatinya gitu. Ya, semoga lancar pembacaannya. Amin. Apapun yang Allah turunkan, walaupun saya nggak tahu nih, hanya bisa menduga-duga. Iya. Kayaknya sudah tahu tema utamanya tentang saya sudah tahu. Iya. Ya Mas J, makasih ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Ini Ibu-ibu, mana nih yang belum ada yang mengacung? Saya langsung ini aja. Ada Mbak Dewi di sini. Assalamualaikum. Ini random aja ya. Mbak Dewi, boleh di-unmute kalau bisa berbicara. Ini settingannya karena sering dipakai Zoom-Zooman ini, jadi otomatis mute. Dan harus ask to unmute, saya nggak bisa unmute sendiri. Tuh, susah kan? Coba, ada Mbak Nuraini, Assalamualaikum. Boleh di-unmute dulu, Mbak? Ya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, sudah Mbak. Sudah masuk ya? Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah bisa ikut kajian lagi sama Mbak Tessa. Kemarin maaf hanya ngikutin aja. Nggak masalah, nggak apa-apa. Jangan minta maaf. Itu kita mah ini aja nyantai, seluangnya aja. Kan ada rekaman insya Allah. Ya, amin. Iya. Gini Mbak, mengenai Ihdinas Shiratal Mustaqim, memang itu kan jalan, mohon diberikan jalan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, kayaknya kemarin tuh ketika Ramadan memang indah sekali, ibadah juga. Allah kasih kemudahan-kemudahan dan saya rasa senang banget. Ini setelah Ramadan hilang, berlalu ke Syawal, mulai lagi. Kayaknya kok untuk mencapai titik itu, titik ibadah yang khusus segala macam, bersusah payah. Bahkan sampai setiap hari saya kehilangan waktu, sedangkan waktu itu supaya berkah Allah yang ngatur kan. Makanya setiap pagi, termasuk tadi juga memohon semoga Allah memberikan bimbingan dari mulai pagi saya bangun hingga saya tidur nanti. Dan alhamdulillah efeknya lumayan. Iya. Halo. Mbak Nuraini. Oh, mati lah. Oh ya, silakan Mbak. Di unmute lagi. Ya. Assalamualaikum Mbak. Ya. Silakan Mbak, lanjut. Apa ya, kayak monitoring dulu deh. masih mendengar, menyimak dulu, belum ada. Oh iya. Belum ada yang ingin disampaikan dulu Mbak, masih jong ini. Oke, nggak masalah Mbak Nurani. Iya. Tadi siapa yang Mbak Dewi? Saya kira Mbak Nurani. Bisa wow. Sorry nih. Kok hilang suaranya Mbak?
Mbak Dewi ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ya, Waalaikumsalam. ya, sorry. Monggo. Lanjut. Intinya gimana caranya supaya setiap hari kita itu bisa dibimbingnya sama seperti ibadah khusyuk di saat Ramadan. Intinya gimana caranya kita Ramadan bukan waktu tapi merupakan pola ibadah kita setiap waktu gitu loh. Nah, seperti itu. Iya. Ya memang namanya bulan Ramadan itu khusus, bulan umat, bulan suci, memang itu keutamaan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Mbak bukan satu-satunya tuh yang Mbak ya. Kok di bulan lain susah ya dulu. Ya itu spiritnya memang makanya nangis ya begitu Ramadan selesai. Aduh ya Allah, ini jamuannya luar biasa. Semua dikondisikan, alam langit, bumi semua di Ramadan itu. Soalnya kan nuzul Quran ya. Bulan turunnya Al-Quran, merinding. Ada Lailatul Qadar, waduh gemak sekali. Semoga ya kita sampai ke Ramadan tahun depan. Nah, ini mumpung masih bulan Syawal. Kunci kita ketemu Lailatul Qadar bulan depan adalah dimulai dari Syawal ini persiapannya. Setahun ini. Gitu. Jadi adalah kita mungkin tidak berhadapan lagi dengan bulan yang ya karena kalau terus-terus didiskon susah juga ya kan. Memang ini hukum Al-Quran sih ya. Di Ali Imran dikatakan Allah akan menguji dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam itu ulil albab berkata ma khalaqta hadza batila. Nah, kita sedang dalam penciptaan langit dan bumi kita. Makanya puasa 6 hari kata Rasulullah, 6 hari, kenapa 6 hari bulan Syawal itu berturut-turut, itu adalah suatu gambaran pembentukan langit dan bumi. Dia di Afusilat tuh pembentukan bumi 4 hari, langit 2 hari. Coba bayangin. Pembentukan bumi itu susah, 2 kali lipat dibanding pendudukan. Gimana bumi diri kita ini dibentuk agar kita jadi tunduk aslama itu butuh 4 hari. Equal dengan 40 tahun gitu kan kalau dalam ini timeline manusia harusnya 40 tahun memasuki 40 tahun makin tunduk, makin berserah diri, makin tawakalnya bener gitu. Sehingga usia 50 60 itu udah Allah langitnya yang sedang dibentuk seperti itu kira-kira. Nah, jadi ya memang seperti itu Mbak Dewi, tidak mudah di bulan-bulan lain selain dari bulan Ramadan. Gitu, jadi Mbak, mungkin banyakin ibadah nawafil sama puasa-puasa sunnah kali ya, seperti itu ya. Ya, lanjutkan. Terus, betul. Ya puasa sunnahnya kebetulan Syawalnya saya kemarin baru kebagian, insya Allah mau saya lakukan di akhir karena memang kebagian berhalangan dan sebenarnya nggak masalah, yang penting masih bulan Syawal ya. Iya betul. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bulan Syawal. 6 hari berturut-turut, insya Allah. Gitu ya Mbak. Ya memang dalam beribadah, dalam bersuluk akan seperti itu kok. Kadang karena jangan sampai kita terjebak oleh namanya syahwat spiritual ya. Jadi keenakan doa kan. Jadi itu pun jadi hijab buat kita. Kadang Allah cabut itu supaya kita tidak tergantung. Nah itu tadi bicara kemusyrikan ya. Nanti level kemusyrikan tertentu adalah kita mengandalkan sholat kita, bukan mengandalkan Allah. Itu halus sekali ya, kita mengandalkan ibadah kita. Ibadah kan bukan Allah, padahal kita menghadapkan tuh kemana. Nah seperti itulah. Kadang Allah bersihkan itu dengan cara dibuat jadi males sholat. Gitu. Kalau hadis itu seperti ini. Ada seseorang yang ada diriwayatkan begini, orang ini tuh setiap subuh selalu di saf depan, sholat berjamaah bersama Rasulullah. Suatu hari dia telat, malu dia di situ. Dari situ dia paham, selama ini dia semangat itu punya perasaan soleh diri karena ada di saf depan. Kan kalau di dalam hadis saf paling depan paling utama karena menunjukkan dia datang lebih awal. Tapi ada yang sedikit hati ya, rasa menyelinap bahwa wah aku soleh nih karena sudah bisa
terus soft depan, ya, dan lupa tuh itu dari Allah, terus Allah bikin lambat softnya di belakang. Nah itu, kalau di Ibnu Athaillah itu dikatakan ketika sesuatu, jadi kita apa yang luput dari kita, biasanya kita sholat, bisa terus luput, terus kita merasa Allah meninggalkan kita atau hal-hal seperti itu membuat menunjukkan kekurang ikhlasan kita sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kadang Allah menempatkan kita dalam posisi ya kurang gitu. Tidak semangat seperti itu dulu untuk refleksi. Sebenarnya yang memberikan semangat, yang memberikan dia kondisi itu sebenarnya Allah Ta'ala. Supaya paham ke situ. Walau alam gitu Mbak Dewi. Baik, makasih. Tapi semangat terus ya semua. Pokoknya kita kejar nih setahun ini di setting aja sholat rawatibnya kejar. Al-Qur'annya juga khatamin lagi gitu kan. Semoga kalau istiqomah nih 12 ke depan, jelang Ramadan ke depan, tunggu nih 10 hari terakhir, nah ada yang turun. Ada yang turun tentang kadar diri gitu. Amin. Insya Allah ya Mbak Dewi. Iya. Iya. Makasih Kakak. Sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu kira-kira sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita bicara tentang surat Ali Imran ayat 101. Ya, intinya adalah kita melindungkan diri, penyandarkan diri kepada siapa? Tanya itu. Kalau dulu Ustadz saya tuh tanya, dia bilang definisi Tuhan. Kalau pengen tahu sesuatu itu kita pertuhankan di dalam hati kita, diuji dengan dua hal. Adanya membuat kita demikian tenang, tidak adanya membuat kita gelisah. Nah, tempatkan itu dengan objek-objek apapun di dalam hidup kita, dan kita lihat gerak hati sejauh mana kita tenangnya dan gelisahnya ketika hal-hal itu kita simulasikan ada, kemudian tidak ada. Nah, kata Allah, barang siapa yang berlindung kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi, kondisi atau kunci kita meminta Shiratal Mustaqim, tawakalnya benar nggak gitu sama Allah Ta'ala. Tidak ada kemusyrikan. Hanya dia bersandar penuh pada dia. Semoga Allah menolong kita untuk demikian ya. Terima kasih, hari ini sudah, ya waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat ini kajian sederhananya. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih Titisa. Iya, terima kasih semuanya. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.